Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah kamu merasa lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Quran Surah Ali Imran, 139. Salah satu pemeluk Islam pertama kali adalah Umar bin Syurai, seorang pria yang terlahir buta. Ia lebih dikenal sebagai Abdullah bin Umi Maktum. Ia kerap kali mendapatkan siksaan dan hinaan dari kaum kafir Quraisy. Betapapun sadis dan brutalnya siksaan kaum kafir Quraisy kepadanya, tak dapat menggoyahkan keimanan dan kecintaannya kepada Allah dan Rasul-Nya. Walaupun ia buta, tak menghalanginya dalam menuntut ilmu tentang Islam, bahkan kebutaannya tak menghalanginya untuk sholat berjamaah di masjid. Hingga pada suatu waktu, ia meminta izin kepada Rasulullah untuk tidak hadir salat berjamaah subuh di masjid. Karena tak ada yang mengantarnya. Ya, Rasulullah, bolehkah sesekali saya tidak hadir pada saat sholat subuh? Adakah azan terdengar olehmu? Tanya Rasulullah. Ya, saya mendengarnya, jawab Abdullah. Jika engkau mendengar azan, tidak ada alasan bagimu untuk meninggalkan salat berjamaah. Abdullah mengangguk tanda mengerti, dalam hati ia pun berjanji. Ia tak akan pernah absen ke masjid untuk sholat berjamaah subuh. Hingga pada suatu waktu, ketika Abdul berjalan sendirian menuju masjid, kakinya tersandung batu, ia jatuh tersungkur. Kepalanya berdarah, dan luka-luka memar di bagian tubuh lainnya. Tanpa mengeluh, Abdullah memusap darah yang membasahi kepala dan wajahnya. Lalu, ia kembali melanjutkan perjalanan, bahkan ia makin mempercepat langkahnya, agar tak ketinggalan sholat berjamaah. Mau kemanakah engkau, Paman? Tiba-tiba ia mendengar seseorang menyapanya. Hendak ke masjid, sahut Abdullah. Bolehkah saya mengantarmu, Paman? Aku bersedia mengantar dan menjemput Paman ketika hendak ke masjid. Oh, engkau sungguh berbudi luhur, aku sangat berterima kasih atas bantuanmu, jawab Abdullah. Tak kepalan rasa syukur yang dirasakan Abdullah, karena Allah telah mengirimkan seseorang yang selalu mengantarnya ke masjid. Sosok budiman itu menepati janjinya kepada Abdullah. Setiap subuh, ia selalu menuntun Abdullah ketika pergi dan pulang dari masjid. Betapa senangnya Abdullah karena sosok penolongnya ini melakukan semua itu tanpa pamrih apapun. Tapi ada satu hal yang mengganjal di hati Abdullah. Sampai hari ini, Abdullah tak pernah tahu nama penolongnya. Setiap ditanya, ia selalu mengalihkan pembicaraan. Hingga pada suatu waktu, Abdullah memaksa, ingin tahu, siapa gerangan orang baik yang selama ini telah menolongnya. Beritahukanlah kepadaku, siapa namamu, wahai orang yang budiman. Sebaiknya Paman tidak usah tahu siapa aku, jawab penolongnya. Kalau kamu tidak mau memberitahu siapa namamu, besok aku tak mau lagi menerima bantuanmu. Karena, aku tak mau dibantu oleh seseorang yang tak aku kenal, jawab Abdullah. Sosok budiman itu, jadi serba salah, bak kata pepatah. Ibarat makan buah si malakama. Gak diberitahu salah, diberitahu, bisa runyam urusannya. Tapi setelah menimbang-nimbang, akhirnya ia beritahu juga, walaupun dengan berat hati. Dengan suara agak ditekan, lalu ia berbisik di telinga Abdullah. Aku adalah yang biasa kalian kenal dengan nama Iblis. Terlonjak kaget Abdullah, mendengar pengakuan sosok si penolongnya. Setelah menenangkan diri, akhirnya, Abdullah memberanikan diri untuk bertanya, bukankah tugasmu
adalah untuk menghalangi setiap orang untuk beribadah. Tapi sekarang, mengapa engkau malah menuntunku ke masjid? Tentu kau masih ingat paman, waktu subuh kemarin, sewaktu engkau berangkat ke masjid, engkau terjatuh dan luka. Oh, ya, kejadian itu masih segar dalam ingatanku. Memangnya ada apa? Ketika engkau jatuh dan terluka, sampai bercucuran darah, tapi engkau menerimanya dengan ikhlas, tanpa mengeluh. Aku dengar dari para malaikat, bahwa Allah mengampuni sebagian dosamu, karena hal itu. Sejak itu aku berinisiatif, untuk selalu menuntun paman ke masjid, agar paman tak terjatuh lagi. Sungguh hal yang tak diduga oleh Abdullah, rupanya iblis ini, tak rela bila Allah mengampuni semua dosanya. Ya, namanya juga iblis, ia bakalan kejam-kejam kalau ada manusia yang dapat ampunan Allah. Sekian dulu ceritanya sobat, kritik dan saran selalu admin nantikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.